Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Agus Dermawan. Oke, di video kali ini saya mau membalas komen ya. Komennya itu kemarin kalau nggak salah dia minta disepilkan komponen-komponen listrik, terus dijelaskan. Itu sih. Cuma saya cari lupa saya dia komen tuh di video yang mana. Lupa saya. Tapi yang penting saya udah tahu intinya dia minta disepilkan komponen-komponen listrik yang ada di sini dan dijelaskan. Oke, sebelum lanjut, jadi saya ini sebenarnya mau mau menjelaskan, tapi sebisa saya guys, setahu saya, sepaham saya ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah, nanti tinggal di komen saja guys yang salah di mana. Karena saya juga masih belajar, saya pemula, saya helper di sini. Kalau untuk menjelaskan komponen-komponen listriknya agak sensitif ya, nanti kalau salah takutnya dibully. Jadi sebelum saya lanjut, saya bicara ini dulu guys, setahu saya ya, sebisa saya. Oke lah kalau gitu, lanjut ya. Saya nggak bisa jelaskan dengan bahasa yang teknis guys. Oke, kita mulai dari sini. Nah ini dari ini aja lah ya, kontaktor ini. Ini kontaktor guys. Kontaktor ini fungsinya sama juga saklar, tapi saklar otomatis. Dia menggunakan koil. Koilnya di sini A1 A2. A1 A2. Nah, ini koilnya. Ini koilnya kalau dikasih arus ini akan main kontaktornya. Nah, setiap kontaktor ini beda-beda ya. Tegangannya, kasih tegangan sini, kalau di sini dilihat saja dari speknya sini. Ini ada 110 volt. 110 sampai 120 volt. Nah, jadi ini kalau dikasih tegangan 110 volt dia akan main. Bukan 20, bukan 380. Ya, kalau besar ini yang model seperti ini biasanya digunakan untuk mesin las yang merek ESAP itu, guys. Kontaktor ini. Jadi yang tiga ini L1, L2, L3. Nah, seperti ini. Ini nanti dimasukin tegangan 3 pas di sini. Ini inputnya dari sini, outputnya ke sini. Nah, jadi kalau ini A1, A2 dikasih tegangan, dia akan narik, akan dorong koilnya itu, baru nyambung ke sini ke bebannya. Nah, ini input, ini output. Nah, di sini juga ada NC/NO-nya ya. Itulah guys, kontaktor ini berapa ampere ya? 275 ampere ini. Besar ini guys. Ini yang biasa digunakan di mesin las merek ESAP. Kontaktor itu berbeda-beda ya, tapi cara kerjanya itu sama. Pasti ada A1, A2. Sama juga kontaktor lagi ini. Ini kontaktor juga guys. Ini kontaktor juga, pasti ada A1, A2. A1, A2 di mana ya? Kalau nggak di depan, di belakang sini tempatnya ini. Nah, ini A1, A2 di sini. Ini 380 volt. Dikasih arus, dikasih tegangan 380 volt dia akan narik. Ya, kalau yang ini berapa ampere ya? Ini 80 ampere ini. Ini bisa digunakan di dinamo, di kompresor listrik. Kompresor listrik dinamonya itu 11 kW. Nah, pakai ini biasanya. Oke. Itu yang ada yang lebih kecil lagi. Ini kontaktor juga, ini merek Schneider. Kalau ini merek apa ini? Ini
hacker apa biasanya sih, nggak tahu lah ini mereknya. Ini merek Schneider. Ini kontaktor juga, ini lebih kecil. Nah ini sama, ini ada A1 A2. Setiap kontaktor pasti ada koilnya A1 A2, tapi yang model sekarang ini yang besar-besar seperti ini biasanya menggunakan PCB ya, PCB. Jadi kalau kalian ukur menggunakan multimeter, posisikan ke ohm, A1 A2 ini kalau yang menggunakan PCB itu tidak akan keluar nilai ohmnya, tapi kalau yang masih langsung ke coil dia akan keluar nilai ohmnya guys. Jadi nggak semua kontaktor bisa diukur menggunakan ohm ya, karena ada yang menggunakan PCB di dalamnya, yang biasanya yang baru-baru ini juga sama semua cara kerjanya. Yang membedakan ya ukurannya sama bentuknya. Oke, kontaktor udah ya, kontaktor. Terus breaker ini guys, MCB. Nah, ini sekilas sama ya, MCB, tapi sebenarnya nama teknisnya itu beda. Nah, saya ada sedikit tahu lah, tapi nggak banyak. Nah, kalau yang seperti ini MCB 3 pas, MCB 3 pas 63 ampere. Ini biasa digunakan untuk di panel-panel lapangan di sini, untuk mesin las yang mic, untuk mesin las mic ini di sini gunakan. Nanti ini larinya ke ini soket ini guys, baru soketnya dicolok ke mesin micnya nyolok di sini, terus masuk ke sini, itulah ya. Nah ini beda lagi nih, ini bukan MCB namanya, ini namanya ELCB 4 pas tuh, 2 3 4 3 pas. Ini RST, yang N yang satu netral, yang itu netral. Ini sensitif untuk keamanan. Sama juga ini RCCB namanya, hampir sama ini guys, hampir sama. ELCB dan RCCB itu hampir sama, sekilas hampir sama fungsinya, untuk keamanan juga. Cuma yang lebih modern yang RCCB ini, lebih modern daripada ELCB, karena ini apa ya, mendeteksi arus kebocoran lewat grounding atau lewat mana itu lupa saya. Ada yang satu itu lewat grounding, yang satu itu lewat tegangan, mendeteksi arus kebocoran. Jadi ini sering dipasang di lampu. Kalau lampunya itu ada yang short sedikit saja, ini tuasnya ini akan ngetrip. Tuh ELCB sama RCCB ya, beda sama MCB. MCB ya kayak gini, ini aja sampai kebakar ini. Ini sini ada ELCB, RCB, sama yang besar ini breaker namanya MCCB. Kalau yang di atas 100 ampere itu namanya MCCB kalau nggak salah ya. Pokoknya koreksi aja guys kalau salah. Namanya juga pemula. Ini MCCB 250 ampere merek Schneider. Ini biasa digunakan di panel. Kalau di sini panel induk ada juga, panel portable ada juga. Biasa ini kayak MCB biasa, cuma bedanya kalau yang ini ada tombol tripnya. Kalau ini ditekan dia akan ngetrip guys. Nah kalau posisi banyak yang nggak tahu ya, kalau MCCB yang besar ini
Kalau sudah posisi ngetrip gini, gimana? Dinaikkan nggak bisa, diturunkan berat. Ya memang diturun. Ini caranya kalau ngetrip itu kita harus turunkan dulu sampai mentok. Memang berat sampai mentok. Nah, kalau sudah gini baru kita naikkan. Nah, gitu. Tapi jangan asal naikkan saja, guys. Kalian harus, kalau jumpa MCCB 250 ampere seperti ini posisi ngetrip, jangan langsung dinaikkan. Kalian cari tahu dulu apa penyebab tripnya ini. Jangan-jangan ada yang short kan, kalau langsung dinaikkan kan bahaya tuh. Oke, untuk MCCB breaker sudah ya. Terus ini soket biasa digunakan di panel-panel untuk keperluan mesin lasmik. Ini soket 3 pas, 4 pas lah ya, yang satu grounding. 3 pas RST, yang satu grounding. Ini nempel di panel. Terus ini jantannya, ini yang betina, ini yang jantan. Yang jantan ini dari mesin las. Jadi orang yang mau pakai tinggal colok, nanti kalau nggak pakai tinggal lepas saja. Gitu kalau di sini, guys. Ini berapa ampere ya? Ini 32 ampere. Soket 3 pas 32 ampere. IP44. Satu paket namanya. Terus ini warna merah ya. Warna merah di sini, yang ini. Nah, ini guys. Ini soket juga. Ini 16 ampere. 3 pas. Nah, ini satu pas sih sebenarnya. Yang satu grounding. Ini ada 3 pin, satu api, satu netral, satu lagi grounding. Ini 16 ampere. Bisa digunakan untuk gerinda, terus yang membutuhkan tegangan 220 volt inilah kayak ini, gerinda blower yang kecil itu. Terus apa aja lah, boleh lah, lampu lah ya, lampu. Nah, ini juga sering dijumpai di galangan kapal ini. Kalau cabang 3 ya, namanya apa ya, saya nggak tahu bahasa teknisnya. Ini 16 ampere juga. Jadi ini ditempelkan ke panel, terus bisa nyabang 3, karena kadang banyak orang yang mau gerinda sambil nyalakan lampu kalau pas lembur ya. Terus apalagi guys yang sering dijumpai di galangan kapal ini, yang umum-umum aja lah ya, itulah yang umum-umum sering dijumpai di sini, yang umum MCB ini sama soket-soket ini ya di lapangan ya. Nah, ini ada juga trafo baru siap digulung sih, belum selesai. Ini trafo tuh fungsinya untuk apa ya, lupa. Intinya trafo ini atau transformer, kalau saya nyebutnya transformator ini untuk ini ya, apa ya, membagi tegangan apa ya, menurunkan level atau menaikkan level tegangan kayaknya kalau nggak salah guys. Jadi ini trafo ini 380 volt tegangan yang masuk, 380 volt. Terus dibagi, ini trafo step down, jadi tegangannya itu ke bawah dari 380, jadi keluarnya ada yang 110, terus 220 volt, bisa juga tergantung kita mau bikin berapa volt, bisa juga 5 volt. Nah, yang penting ininya, powernya yang masuk itu 380 volt. Ini satu paket sih, trafo ini sama ini kontaktor, karena ini memang untuk mesin las esap
ini juga untuk mesin las esap. Sama juga sih, trafo semua sama guys cara kerjanya. Trafo yang ini di sini kebetulan banyak kan ini ya 380 volt powernya. Ini contohnya seperti ini. Ini 380 volt primernya, sekundernya 19 volt, 19 volt. Terus apa lagi ya? Oh iya, ada timer guys. Timer ini mereknya Hager. Timer mereknya Hager. Ini fungsinya untuk apa? Intinya saya kalau bahas secara bahasa teknik saya tuh belum mampu lah ya mau menerangkan itu guys. Intinya timer ini di sini digunakan untuk mengatur hidupnya lampu, mengatur lampunya hidupnya lampu, jam berapa hidup, jam berapa mati. Itulah bahasa teknisnya, saya belum mampu mau menjelaskan. Ini ada setelannya di sini. Jadi ini ini kalau ini kan hasilnya gini guys, gini semua guys. Kita masukkan dulu semua. Ini yang aktif itu nanti yang kita keluar. Ini semua jam sini, jam malam, jam 18 sampai 20. Ini yang kita keluarkan, ini nanti akan yang hidup ini kalau timer ya. Jam 6 sore hidup sampai jam 6 pagi. 6 pagi mati, ini mati. Itu sih. Ada juga ini skemanya di sini. Jadi timer ini bisa untuk menyalakan, menghidupkan apa saja ya, bukan cuma lampu. Mau menghidupkan kompresor pun bisa juga. Pokoknya tergantung kebutuhan lah timer ini. Kalau di sini dipergunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu di lapangan, lampu di workshop juga. Itulah guys komponen-komponen listrik yang sering dijumpai di sini ya. Oke lah ya. Apalagi yang mau dijelaskan ini guys, karena di sini ya seperti ini yang sering dijumpai. Oke lah guys, jadi itu ya komponen-komponen listrik atau alat-alat listrik yang sering digunakan di sini atau yang sering dijumpai di sini di galangan kapal ini guys. Ya tentunya masih banyak sih, komponen listrik tuh banyak sekali, tapi ya sering jumpai atau umum ya ini yang saya spillkan tadi guys. Kurang lebih seperti itulah. Mohon maaf kalau ini ya penjelasan saya agak belepotan atau kurang pas, namanya juga helper guys, nggak bisa menjelaskan secara baik dan benar secara teknis, ala kadarnya aja lah. Oke guys, jadi itulah ya. Next mau minta di spill apa lagi nih, komen aja di kolom komentar. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.